Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asbani, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan dengan LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, BED 2, kelas 10C, Rombel A tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 210001254105. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, di SD Negeri 1 Atap 10 Konawe Selatan, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, di kelas 6 dengan materi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya, dengan model pembelajaran based learning dengan pendekatan saintifik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya minta ketua kelasnya untuk menyiapkan doa, karena sebelum kita melaksanakan aktivitas ataupun kegiatan itu, terlebih dahulu kita harus melaksanakan dengan doa. Iya, silakan ketua kelasnya. Ya. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Baca doa sebelum belajar. Ada surat pendek. Oke, dengarkan namanya Pak Guru absen dulu. Abdul Aziz Andika, Abisar, Ade Fitrotul Insani, Adnan Khoir Ardani, Afika, Aprilia, Aji Aprilio, Al Ihwan, Anissa, Danang, Dilfa, Erdiawan, Fajar Abdullah, Iqmal Al-Fatir, Indah Nur Cahyani, Kinong Saputra, Lestianingsi, Mikaila Azahra, Muhammad Fatur Rahman, Muhammad Nazril Maiswan, Alpa, Mutiara Lestari, Rasti Ananta, Siti Wulandari, Siva Nabila, Yuni Saputri. Baik, anak-anak sekalian, ada yang tidak piket hari ini? Piket semua? Ada
Ada yang tidak piket? Tidak ada. Oke. Terlebih dahulu, sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar, utamakan itu kebersihan. Karena kenapa? Kalau ruangannya kita bersih, pada saat kita belajar, otomatis kita nyaman. Ya, baik anak-anak sekalian, manusia tidak luput yang namanya dari kesalahan. Nah, untuk itu setiap kesalahan itu harus dilakukan dengan meminta maaf. Kepada siapa? Kepada siapa kamu meminta maaf? Kepada orang lain. Misalkan kalau ada temannya yang bersalah, terus kamu harus memaafkan kepada temannya. Ya, karena memaafkan itu adalah alat yang baik, alat yang terpuji. Ya. Pernah enggak kalian mengenal atau pernah mendengar kata Asmaul Husna? Menurut kalian apa sih itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah, atau biasa disebut dengan nama-nama yang indah. Kalau Al-Ghafar, ada yang tahu Al-Ghafar? Adnan? Maha pengampun. Di sini Lesti, mungkin apa yang dimaksud dengan Al-Ghafar? Apa Lesti? Maha pengampun. Jadi segala sesuatunya itu kita harus minta ampunan kepada siapa? Kepada Allah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita mulai proses belajar mengajar dulu, kita ice breaking sejenak ya, supaya otaknya bisa berjalan dengan baik. Terus untuk pergelangan tangannya juga mungkin yang tadinya kaku, dengan kita melakukan ice breaking ini bisa menambah semangat lagi untuk belajar. Oke, coba kita berdiri semua. Ya, ikuti gerakan yang ada di depan ya. Oke, tepuk tangan dulu semua. Ya, sekarang kita lanjut untuk pembahasan kita hari ini. Silakan dibuka bukunya, anak-anak. Dilihat di halaman 35. Tetapi dengarkan baik-baik. Perlu kita ketahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami makna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus yang kedua, memahami cara Allah mengampuni kesalahan manusia. Dan yang ketiga, memahami syarat untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Memahami makna Al-Ghafar. Ada Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Asmaul Husna
artinya nama-nama indah dan mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Asmaul Husna itu terdiri dari 99 nama-nama yang indah. Nah, dari ke-99 nama-nama Asmaul Husna yang kita akan bahas hari ini itu cuman 4. Sesuai yang di awal Pak Guru tadi sampaikan. Ada Al-Ghafar, ada Al-Afu, ada As-Somad, terus yang keempat ada Al-Wahid. Bagus. Ya, ini contoh Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Ya, tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa Asmaul Husna itu ada 99 nama. Tetapi yang kita akan bahas, yang kita akan pelajari hari ini itu cuma 4. Oke, coba perhatikan. Yang pertama ada Al-Ghafar. Al-Ghafar artinya itu menutup. Ya, dalam bahasa Arab artinya membentuk menjadi kata yang sangat beragam. Seperti bisa disebut dengan istighfar, bisa disebut dengan maghfirah, bisa disebut dengan gufron, gafir, gofur, gufrah, dan gafir. Dan itu semua memiliki arti yang sama. Nah, bagaimana caranya? Cara meneladani Al-Ghafar, tadi kan di sana artinya itu permohonan ampunan. Jadi makanya tadi saya sudah bilang di awal, setiap kesalahan manusia itu harus meminta maaf. Siapa yang suka sering bersalah di sini sama temannya? Hah? Siapa? Danang. Suka minta maaf enggak kalau kamu merasa bersalah? Hah? Minta maaf. Terus yang temannya yang pada saat kamu minta maaf dia terima enggak? Terima. Ya, yang namanya kita manusia itu harus saling memaafkan. Tidak boleh egois. Sudah tahu bersalah terus tidak mau meminta maaf. Nah, selain itu minta maaf dari sama temannya itu mungkin bisa melalui lewat perantara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Doa misalkan. Terus doanya pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi pada saat kalau kita lagi sholat, terus kita punya kesalahan, ya disitulah kita meminta kepada Allah bahwa kita harus meminta maaf kepada diri kita sendiri yang tadi kita bersalah. Seperti itu. Terus yang kedua, ada Asmaul Husna yang namanya Al-Afu. Apa artinya Al-Afu? Menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Dengan kata lain, sifatul afu, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosa-dosa makhluk, termasuk kita manusia. Punya dosa enggak? Dosa sama siapa? Orang tua. Biasanya kalau kamu disuruh sama orang tua, kamu sering jawabnya apa? Hah? Membentak? Ya, tidak boleh. Kalau orang tua kita menyuruh kita, entah itu kita disuruh mengambil sesuatu, itu kita harus laksanakan dengan baik. Kita tidak boleh membentak, apalagi orang tua kita sendiri. Masa disuruh beli misalkan makanan atau disuruh beli apa saja terus kamu membentak orang tua, itu tidak boleh. Ya, karena itu adalah ciri-ciri bagi anak yang durhaka. Mau masuk enggak kamu neraka? Tidak kan? Otomatis kita mau masuk surga. Yang mau masuk surga siapa? Iya, pasti semua. Pak Guru juga mau. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara meneladani Al-Afu? Yang pertama, itu kita harus memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kalian. Baik sengaja maupun tidak disengaja. Nah, seperti di awal tadi kan. Terus yang kedua, menghapuskan dan menyiapkan semua kesalahan orang lain. Nah, contohnya seperti begini. Misalkan kalau temannya kita sudah minta maaf, mungkin dia merasa bersalah, terus dia pernah melukai hati kamu, dia sudah meminta ampun, minta maaf bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi, ya otomatis kita harus memaafkan teman tersebut. Ya kan? Tidak boleh dendam. Tidak boleh
dengki. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, ada dibilang tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Siapa yang sering menendam dalam hati? Hah? Siapa? Ulan. Berarti Ulan jadi pendendam ini? Tidak boleh ya? Ya, tidak boleh menendam apalagi sesama teman. Karena sebagaimana dalam Al-Quran juga mengatakan bahwasannya jika kamu menyatakan sesuatu ataupun kebaikan atau menyembunyikan, memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf bagi Maha Kuasa. Jadi sekali lagi, kalau misalkan kalau kita sudah memaafkan orang, insya Allah kita akan menjadi diri yang lebih baik. Nah, itu dari Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Afu. Terus yang ketiga, ada yang namanya Al-Wahid. Nah, Al-Wahid apa artinya? Ya, Al-Wahid itu adalah tunggal atau biasa disebut dengan satu. Ya, satu tunggal sendiri dan tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan tandingannya. Karena Allah itu adalah Esa, satu. Nah, bagaimana cara meneladani Al-Afu? Yang pertama, selalu mengucapkan La ilaha illallah. Nah, itu. Terus yang kedua, selalu melaksanakan sholat wajib. Sholat 5 waktu. Nah, karena orang yang suka melaksanakan ibadah, insya Allah itu adalah ciri-ciri orang yang akan masuk surga, ya kan? Nah, harus sholatnya rajin, terus di samping itu membaca Al-Qur'annya juga. Ada yang sudah tamat Al-Qur'an? Angkat tangan coba. Masya Allah. Berarti rata-rata ini sudah Al-Qur'an besar ya, atau sudah hatam semua? Ya, itu cara meladeni Al-Wahid yang kedua. Terus yang ketiga, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Tahu musyrik? Tahu? Ya, apa itu musyrik? Ya, biasa disebutnya juga perbuatan yang tidak baik. Contohnya apa? Hah? Mencuri. Terus yang lain? Mengambil hak orang lain. Bisa. Memfitnah. Apalagi? Pokoknya masih banyak lagi. Ya. Hah? Membunuh. Ya, itu juga sudah bagian dari musyrik. Terus fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Apa tujuannya? Apa tujuan kamu saat ini? Ingin menjadi anak soleh atau anak baik atau menjadi anak yang sukses begitu? Terus maka dari itu kamu harus rajin belajar kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, ya. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, ya, insya Allah itu akan mendapat balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin hari ini kamu masih berada di bangku sekolah dasar, tapi mungkin kamu kedepannya setelah keluar dari sini mungkin sudah tamat di jenjang SMP ataupun SMA, terus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, ya itu sudah bagian Al-Wahid, ya kan? Karena kenapa? Semua yang kita kerjakan, insya Allah itu akan mendapat manfaat yang lebih baik lagi di mata masyarakat. Nah, seperti itu. Ini Asmaul Husna yang ketiga. Terus ada yang keempat. Yang keempat itu ada Al-Afu. Apa Al-Afu? Menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Dengan kata lain, sifat Al-Afu,
Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosa makhluk. Bagaimana cara meneladaninya? Yaitu tadi memaafkan kesalahan orang lain. Iya. Terus yang terakhir itu Asmaul Husna yang keempat ada As-Somad. As-Somad apa artinya anak-anak? Ya, As-Somad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Setiap makhluk menyampaikan permintaan keinginan dan menggantungkan dirinya kepada Allah dengan cara berbeda. Nah, perlu saya luruskan di sini, ya, manusia selalu memiliki tata cara tersendiri dalam meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama itu dengan cara kita berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Kalau misalkan pada saat kau melaksanakan ibadah sholatnya, ya sholatnya itu harus benar-benar, harus sungguh-sungguh, tidak boleh main. Tidak boleh main-main. Karena kenapa? Kalau misalkan doanya kita pada saat kita meminta sama Allah, itu insya Allah akan dikabulkan kalau kita benar bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Nah, tadi itu salah satunya ibadah sholat. Pada saat kamu sholat, tidak boleh main-main, harus fokus, harus khusyuk, supaya pada saat kalau kamu minta sesuatu sama Allah, mungkin Allah itu akan mengabulkannya. Allah itu cuma perantara. Ya. Tetapi semua yang kita laksanakan itu, yang kita kerjakan itu ada kepada diri kita sendiri. Terus yang keempat, syarat keempat apa? Harus mendapatkan maaf dari orang yang dianiaya atau yang disakiti. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kalau kamu misalkan bersalah sama si A, ya, terus pada saat kalau kamu sudah meminta maaf, ya usahakan orang yang kamu minta maaf itu dia memaafkan kamu. Dia memaafkan kita khususnya. Karena kita sudah betul-betul, kita sudah benar-benar mau minta maaf sama dia. Nah, terus timbul pertanyaan, Pak Guru, kalau misalkan orang itu tidak memaafkan kita bagaimana? Itu sudah bagian dosanya dia. Ya kan? Intinya, kalau kita sudah meminta maaf kepada temannya kita, terus temannya kita itu tidak mau memaafkan, nah itu terserahnya dia. Yang intinya, pada dasarnya kita sudah benar-benar meminta maaf. Kalau toh dia tidak mau memaafkan kita, ya itu bukan urusan kita lagi. Itu sudah urusan Allah. Ya kan? Dia mau dapat ganjaran ataupun dia mau dapat nah itu bukan urusan kita lagi. Sudah urusan Allah. Jadi intinya syarat untuk mendapat ampunan itu harus mendapatkan maaf dari orang yang dianiaya atau yang bisa itu. Baik, anak-anak sekalian. Sekarang saya akan bagi kelompok, ya. Dari sini dulu, ini kelompok 1, terus ini kelompok 2. Ya, ini kelompok 3, yang di sana kelompok 4, dan di sini kelompok 5. Ya, jadi dari kelima kelompok saya akan bagikan tugas kelompok masing-masing. Ya, di sini sudah ada pernyataan, ada 2 pernyataan di sini. Tinggal kamu jawab, tinggal kamu sesuaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja. Bisa dipahami? Oke. Ini untuk kelompok 1, silakan dijawab. Terus ini kelompok 2. Terus ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Dan ini kelompok 5. Ya. Silakan dilihat baik-baik. Ada 2 pertanyaan di lembar kerja. Dan sebentar, kalau kamu sudah selesai mengerjakannya,
bisa kamu presentasikan di depan kelas supaya teman-temannya bisa mendengar apa hasil dari jawabannya kamu. Ya, silakan dikerja. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai tugasnya? Oke, kalau sudah, saya persilakan untuk kelompok 5 terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Ayo, silakan kelompok 5. Siap-siap kelompok lain. Ayo, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami. 1. Jika saya menyaksikan seseorang melakukan tindakan yang tidak wajar, seperti mengambil sesuatu dari tas di meja tidur dan lainnya, saya akan melakukan beberapa langkah berikut. 1. Mengonfirmasi dengan benar, mengingatkan pelaku kejadian, melaporkan kepada guru atau pihak berwenang, menjaga kerahasiaan. 2. Jika saya menerima pesan WA seperti itu, saya akan melakukan beberapa hal berikut. 1. Mengonfirmasi informasi, menghubungi pengirim pesan, mempersiapkan diri untuk ulangan. Inilah hasil dari tugas kami dari kelompok 5 siap menyelesaikan. Diskusi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 4. Ayo, kelompok 4 silakan maju. Ayo. Oke, kelompok 4, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jika saya melakukan orang melakukan tindakan yang tidak pantas seperti mengambil suatu dari tas di meja guru tanpa izin, saya akan melakukan beberapa langkah berikut. Jika pelaku tidak sanggup memperbaiki diri atau tindakan tersebut berulang, saya akan melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau pihak berwenang di sekolah seperti wali kelas atau kepala sekolah. 2. Jika menerima pesan WA seperti itu, saya akan melakukan beberapa hal berikut. Mempersiapkan diri untuk ulangan. Saya akan tetap persiapkan diri untuk ulangan karena informasi resmi dari guru atau sekolah belum berubah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya mana? Kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Ya. 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Saya menyaksikan seseorang melakukan tindakan sesuatu dari di meja guru tanpa izin, saya atau mengkonfirmasikan dengan teman. 2. Mengingat pelaku dengan secara diam-diam. 3. Melaporkan kepada guru atau pihak berwenang. 5. Menjaga kerahasiaan. Jika saya menerima
saya akan melakukan beberapa hal dan kita menginformasikan informasi dan menghubungi pengirim pesan dua. Mempersiapkan diri untuk menang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya, mana kelompok 2? Ayo, silakan maju. Ya, kelompok 2. 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Jika saya menyaksikan dia mengambil sesuatu dari tas di meja guru saat orang lain istirahat, maka tidak menunjukkan saya menyaksikan dengan jelas apa yang akan saya lakukan, padahal tidak boleh menyebar aib dengan kesalahan orang lain. Yang pertama, mengkonfirmasikan dengan teman. Yang kedua, mengingatkan pelaku secara diam-diam. Yang ketiga, melapor kepada guru atau pihak berwenang. Keempat, menjaga kerahasiaan. Halo bro, besok itu rulangan tidak berani. Panggilan saya yang masih sampai tertutup karena Pak Guru mengatakan sudah berjalan yang dibagikan oleh ketua kelas bahwa ulangan tidak akan saya lakukan. Yang pertama, mengkonfirmasikan informasi. Yang kedua, menghubungi pengirim pesan. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk ulangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Terakhir, kelompok 1. Silakan maju. Iya, kelompok 1. Coba. 1, 2, 3. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan diskusi teknologi. Jika saya menyaksikan seorang melakukan tindakan yang tidak pantas, seperti mengambil sesuatu dari meja guru tanpa izin, saya akan melakukan beberapa langkah berikut. Mengingatkan pelaku secara diam-diam, jika kemungkinan. Saya akan mengingatkan pelaku secara diam-diam dan pribadi tentang tindakan yang tidak pantas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ya. Baik, dari hasil diskusinya kita hari ini lumayan seru dan menyenangkan. Dan untuk itu sekarang Pak Guru akan memberikan sebuah pertanyaan di kertas lembar, ya. Tolong dijawab. Iya. Ada 5 pertanyaan. Silakan dikerja di kertas lembar. Dimulai dari sekarang. Sudah? Ya, kalau sudah silakan kumpul dari masing-masing ketua
kelompoknya kumpulkan dari hasil kerja kalian. Ya, kelompok 1. Ayo silakan kumpul. Kelompok 2 silakan dikumpul. Oke, ini kelompok 1. Punya kelompok 2 mana? Ayo, kelompok 3. Kumpulkan satu kali. Kumpulkan satu kali. Ya, sini. Sudah. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4 mana kertasnya? Ayo kumpul. Kumpul. Kelompok 5. Ayo kumpul. Oke, baik anak-anakku sekalian, dari materi kita hari ini cukup lumayan menguras energi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini itu bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Ya, jadi sebelum Pak Guru akhiri, dari materi kita hari ini, Al-Ghafar itu sendiri apa? Al-Ghafar itu sendiri apa? Mengampuni. Terus kalau Al-Afu? Al-Afu apa artinya? Menghapus atau melenyapkan dari dosa-dosa semua makhluk. Oke, kalau Al-Wahid? Al-Wahid itu maha tunggal. Sedangkan As-Somad artinya Allah tempat meminta dan menggantungkan harapan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan materi kita hari ini bisa bermanfaat, ya.
Insya Allah kita ketemu nanti minggu depan. Dan sebelumnya silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Satu, dua, tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar kelompok 1 dulu. Keluar. Kelompok 1 silakan keluar. Kelompok 2 disusul kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5 menyusul di belakang.